Eh, Saat ini OJK telah mengeluarkan POJK ya yang terkait dengan relaksasi terhadap lembaga jasa keuangan sebagai dampak daripada pandemi 19 ya. Dan relaksasi dan restrukturisasi itu akan berakhir di bulan Maret di 2023. Tetapi kami juga menyadari dan sudah melakukan kajian secara komprehensif berdasarkan sektor, berdasarkan segmen, dan juga berdasarkan regional, daerah ya, yang dimana itu dampaknya masih terasa. Nah, jadi dampak pasca pandemi COVID-19 atau kita menyebutnya scaring effect itu masih terjadi. Oleh karena itu kita sudah menyampaikan inisiatif untuk memperpanjang relaksasi ya, tapi dalam konteks bukan seperti POJK yang sebelumnya, tetapi adalah relaksasi untuk targeted untuk debitur tertentu. Untuk perusahaan pembiayaan, kami akan melakukan relaksasi terhadap segmen UMKM ya, dan ini kita beri waktu sampai 1 tahun sejak April 2023 sampai dengan nanti April 2024. Kita berharap ekonomi Indonesia tetap bisa bertahan, recovery ya, di mana dari perkiraan pertumbuhan ekonominya itu masih tumbuh pada level 4-5% di tahun 2023. Demikian kira-kira respon OJK terkait dengan scaring effect ya pasca pandemik 19. Sedikit tambahan saja dari kami, Pak. Kalau untuk pegadaian dan pinjaman online dan fintech, apakah juga bisa mendapatkan restrukturisasi pinjaman atau pembiayaan dengan melihat keadaan perekonomian yang seperti sekarang? Ya, saat ini kita masih fokus kepada pembiayaan ya, karena yang kita lihat dari segi volume pembiayaan, jumlah debiturnya itu masih cukup banyak ya. Sementara yang untuk lain ya, pegadaian dan sebagainya, kalau pegadaian itu ada gadainya ya, ada barang yang digadaikan, jadi masih cukup aman ya, sehingga kita belum melakukan program relaksasi terhadap pegadaian ya. Kalau untuk asuransi bagaimana, Pak? Apakah nasabah atau pemegang polis bisa mencicil pembayaran premi? Kita masih bisa menggunakan POJK yang masih berlaku ya mengenai perusahaan asuransi, terutama untuk perusahaan-perusahaannya terkait dengan relaksasi penyampaian laporan, kemudian terkait dengan perlakuan pembukuan terhadap aset portofolio di capital market ya, itu kita masih bisa dimanfaatkan ya. Ya kita lihat saja nanti terkait dengan bagaimana setelah Maret 2023 ya, apakah masih diperlukan relaksasi untuk sektor selain pembiayaan ya.